Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 290 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat kue nastar bentuk buah yang rasanya enak, harum, dan bisa garing sampai ke dalam. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 250 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 150 gram butter margarin. Saya pakai merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. Kalau kita tidak suka aroma butternya, bisa juga menggunakan margarin biasa, sesuai dengan selera kita masing-masing. 60 gram gula halus, ini nanti kita saring sebelum kita gunakan untuk membuat adonan. 15 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk full cream. Saya pakai merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. 1 kuning telur, beberapa pewarna makanan, ada oranye, merah, kuning, hijau, dan sebagainya sesuai dengan jenis buah yang akan kita buat. Selai nanas yang bisa kita pulung ya, ini saya timbang kurang lebih beratnya 2 gram. Untuk mencetaknya, kita membutuhkan cetakan seperti ini ya. Ini banyak dijual di all shop. Langkah pertama, campur margarin dengan gula halus. Jangan lupa gula halusnya kita saring ya. Dan tambahkan kuning telur. Lalu ini kita kocok sebentar, kurang lebih 1 menitan. Jangan terlalu lama supaya nanti hasilnya tidak melebar. Jadi ini kurang lebih 1 menit dengan kecepatan rendah. Sampai berwarna kuning agak pucat. Jangan sampai terlalu putih dan mengembang. Ini sudah cukup ya, kita mixer, lalu masukkan susu bubuknya. Kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan tepung maizenanya. Ini kita aduk juga sampai tercampur rata. Lalu masukkan tepung terigunya. Aduk sampai tercampur rata sampai nanti membentuk bulatan, tidak lengket di wadahnya. Aduk terus sampai akhirnya membentuk bulatan seperti ini ya. Kalau misalkan susah untuk menggumpal membentuk bulatan seperti ini, kita tekan-tekan dengan sendok kayu ini ya. Nanti lama-lama bisa menyatu menggumpal seperti ini. Kemudian adonan ini kita beri warna beberapa macam ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi untuk kali ini saya hanya akan memberikan warna merah, oranye, dan hijau. Karena yang saya bikin stroberi dan nanas. Untuk mencampur pewarna ke dalam adonan, jangan sekali-kali diaduk menggunakan tangan ya, karena nanti hasilnya bisa keras. Jadi cukup kita tekan-tekan dengan menggunakan sendok kayu seperti ini sampai rata ya. Atau kalau punya alat seperti ini bisa juga menggunakan
alat ini ya untuk mencampur pewarnanya. Jadi kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Seperti ini. Setelah adonan kita beri warna, lalu kita cetak dengan menggunakan cetakan seperti ini ya. Saya akan mencetak bentuk nanas ya. Jadi ambil kurang lebih 10 gram adonan berwarna oranye ini. Kemudian ini kita isi dengan selainya. Kita gilik-gilik sebentar supaya halus. Kemudian kita tekan tengahnya. Masukkan selainya. Kemudian ini kita tutup. Kita gilik-gilik sebentar. Lalu masukkan ke dalam cetakannya ya. Kita tekan seperti ini. Lalu ini diberi adonan yang hijau sampai penuh. Kemudian kita ketok. Lalu ini kita keluarkan dengan cara mengetoknya ya. Hati-hati. Nah, ini hasilnya. Kita ulang, ambil kurang lebih 10 gram adonan. Lalu ini kita gilik-gilik ya, biar halus. Kita tekan. Kemudian kita masukkan nanasnya, selainya. Kita tutup. Kita gilik-gilik biar agak halus. Lalu masukkan ke dalam cetakannya seperti ini. Lalu kita keluarkan, kita ketok ya. Hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk bentuk-bentuk yang lainnya ya, sampai selesai. Adonan yang sudah kita keluarkan dari cetakannya, langsung kita atur di atas loyang yang sudah kita olesi dengan margarin. Sebaiknya gunakan loyang untuk kue kering. Jadi tingginya kurang lebih 3 cm. Kalau kita menggunakan loyang yang biasa kita buat untuk cake atau bolu, tingginya kurang lebih 5 hingga 7 cm, terlalu lama nanti matangnya. Ini yang sudah selesai kita cetak ya. Lalu ini kita panggang, kita masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Kalau kita menggunakan oven yang diperlengkapi dengan termometer, maka gunakan suhu kurang lebih 150 derajat Celcius. Tapi kalau kita menggunakan oven tangkring, bisa juga, asalkan menggunakan api cenderung kecil, supaya nanti hasilnya bisa renyah, garing sampai ke dalam. Jadi ini kita panggang sampai matang. Nah, ini hasilnya kue nastar bentuk buah yang sudah jadi. Ini rasanya enak, harum butter, dan renyah garing sampai ke dalam. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, adonan margarin tidak boleh dikocok terlalu lama supaya nanti hasilnya tidak melebar saat kita oven. Yang kedua, gunakan suhu 150 derajat Celcius atau api cenderung kecil selama kita memanggang kuenya, supaya nanti hasilnya bisa renyah, garing sampai ke dalam. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat
nastar bentuk buah yang rasanya enak, harum, dan renyah garing sampai ke dalam. Terima kasih telah menonton video ini.